Halo semuanya, balik lagi di channel aku yang udah lama sekali vakum gitu ya. Sebelumnya buat kalian yang nonton ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Dea. Aku sekarang sedang berkuliah di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, seperti itu. Aku udah 3 semester ya di farmasi, jadi besok OTW nih semester 4 yang praktikumnya ada 5, nggak kebayang kayak apa. Nah, di sini aku bakal bahas bagaimana sih aku bisa masuk ke fakultas farmasi, terus lewat jalur apa dan sebagainya. Di sini aku nggak mau bahas tentang yang spesifik mungkin tahun ini masuknya kayak gimana gitu ya, karena aku juga nggak terlalu mengikuti. Cuman aku bakal bahas dan kasih tips and trick dari aku dulu gitu ya ketika masuk ke fakultas farmasi seperti itu. Aku masuk lewat jalur SNMPTN. Jadi aku masuk itu tahun 2019 lewat jalur undangan atau SNMPTN. Nah, kita bahas tentang SNMPTN terlebih dahulu ya. Jadi SNMPTN itu adalah suatu jalur masuk ke universitas atau ke PTN lewat jalur rapot dan juga prestasi. Nah, rapot yang dipakai di sini itu adalah rapot semester 1 sampai 5. Jadi yang semester 6 itu udah nggak kepake karena SNMPTN ini tuh emang awal gitu loh, jalur masuk paling awal di PTN seperti itu. Selain jalur vokasi, biasanya vokasi itu juga deket-deket kayak vokasi UNS kayak gitu-gitu, yang D4, D3 kayak gitu. Buat prestasi dan piagamnya itu sebenarnya kayak terserah ya, kayak boleh non akademik, boleh akademik, tapi setauku itu tuh harus juara, jadi nggak boleh kayak cuma peserta ataupun delegasi gitu-gitu. Setauku nggak tahu ya, coba koreksi kalau misalnya kalian lebih tahu daripada aku. Oh ya, aku sering lihat ke bawah karena aku nyatet poin-poin gitu ya. Nah, untuk jalur SNMPTN waktu tahunku itu yang pertama dimulai dari pengisian data ke PDSS. PDSS itu pangkalan data siswa dan sekolah atau sekolah dan siswa gitu, pokoknya itu. Nah, ini itu nanti bakal bakal masukin nilai dari kita semester 1 sampai 5 gitu. Nah, yang masukin itu siapa? Bukan sendiri ya. Kalau di sekolahku pribadi itu dari guru BK. Jadi guru BK di SMA tuh bukan kerjanya kayak nanganin anak-anak nakal gitu, bukan yang kayak gitu, tapi kayak lebih ke ngarahin kamu tuh habis SMA tuh mau kuliah ataupun mau misalnya cari kerja kayak gitu-gitu. Terus juga ngurusin yang kayak gini, jalur masuk, nilai, masukin nilai ke PDSS kayak gitu-gitu. Nah, kalau aku sendiri kan IPA ya. Kalau IPA itu nilai yang dimasukin ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia dan fisika. Nanti aku bakal mungkin tulis di sini. Kalau IPS itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi sama geografi. Nah, nilai-nilai yang masuk ke PDSS itu emang cuma itu gitu. Kemudian nanti si guru BK itu bakal ngasih kamu semacam username sama password gitu buat verifikasi apakah nilaimu tuh udah benar atau belum. Jadi guru BK ini tuh masukin nilai, tapi ini tuh belum tentu benar dan belum difinalisasi kayak gitu. Terus nanti dikasihin ke kamu. Nah, kamu suruh ngecek nih apakah nilai yang dimasukin si guru BK itu udah benar. Kayak dulu aku juga gitu, dikasih kayak selebaran kecil gitu buat masuk ke halaman webnya. Terus aku kayak cek nilaiku gitu. Kemudian yang kedua habis dimasukin kan udah nilainya yang 5 mapel itu, nanti ada pemeringkatan nih dari LTMPT. Nah, LTMPT itu memperingkatkannya tuh gimana sih? Jadi LTMPT ini memperingkatkannya itu lewat ranking paralel di sekolahmu. Jadi misalnya kan aku tuh dulu IPA tuh ada 7 dan IPS tuh ada 2. Jadi kan 7 kan IPA. Sainganku tuh ada 7 kelas gitu loh. Nah, nanti kamu bakal di ranking dari 1 sampai beratus-ratus siswa 7 kelas itu. Nah, nanti kamu masuk enggak ke dalam persen sekolah kamu. Nah, persen sekolah ini tergantung akreditasi. Kalau dulu sekolahku tuh kan akreditasi A ya, jadi 40% dari seluruh siswa. Misal siswanya tuh ada
100 gitulah, anggap aja 7 kelas itu di 100. Nah, kan 40% berarti ada 40. Nah, orang yang berkesempatan atau anak atau siswa yang berkesempatan untuk mendaftar SNMPTN ini hanyalah 40 dari 100 siswa yang ada di sekolah tersebut. Seperti itu. Kemudian kalau akreditasi B itu 25%, akreditasi C itu 5%. Jadi nanti bakal tergantung akreditasi dari sekolahmu masing-masing gitu. Nah, setelah itu nanti kan kita bisa nih setelah masuk, misalnya aku masuk 40% gitu, nanti bakal ada milih jurusan dan juga univnya. Nah, di milih jurusan itu nanti kita tentuin sendiri jurusannya mau apa, univnya mau apa, seperti itu sih lebih kayak gitu. Nah, aku cerita dulu ya pengalaman pribadiku. Nah, sebelum diperingkatkan oleh LTMPT kan kita harus finalisasi. Nah, itu kan udah dikasih kayak password dan juga sandi gitu-gitu. Ayo, sandi, password sama aja ya. Ya pokoknya itu sama username gitu buat masuk. Nah, aku tuh udah ngecek itu sebenarnya nilaiku tuh kayak udah bener semua gitu. Tapi aku kayak nunda finalisasi. Namanya finalisasi itu artinya kamu menyatakan bahwa nilaimu itu udah benar gitu loh buat daftar itu, dan kamu harus mempertanggungjawabkan nilai itu. Seperti itu. Nah, aku tuh kayak nunda gitu, kayak aduh bentar sambil nunggu yang lain kayak gitu. Padahal yang lain temanku emang ada yang kayak beberapa salah, misalnya kayak nilainya seharusnya 90 tapi dimasukin 85 kayak gitu-gitu loh. Kayak masalah gitu. Nah, sebenarnya punya aku tuh udah benar dari awal, cuman gitu tadi aku kayak nunda. Nah, beberapa hari sebelum deadline finalisasi itu tuh halamannya benar-benar ngedown, dan aku kayak udah ngedown parah kalau misalnya aku nggak jadi daftar, karena pikirku tuh aku nggak maksud gimana ya, tapi kan aku rank 1 di kelas nih, jadi kayak otomatis ya nggak otomatis juga, tapi menurutku aku bakal masuk yang 40% gitu loh, 40% kuota itu. Jadi kalau misalnya aku sampai nggak finalisasi tuh kayak nggak memanfaatkan peluang gitu kan. Nah udah kan, terus aku kayak udah bingung banget, sampai aku konsul ke guru BK, Pak gimana gitu-gitu. Nah pokoknya kayak gitulah, drama banget. Terus akhirnya tuh 1 atau berapa hari gitu tuh diperpanjang finalisasinya. Alhamdulillah banget aku langsung finalisasi terus bisa. Terus habis itu udah kan akhirnya kayak gitu. Nah, pesanku buat kalian, kalau misalnya udah dikasih password, udah dikasih username, itu segera cek. Kalau misalnya udah benar, segeralah finalisasi gitu loh. Jangan nunggu sampai besok-besok, karena bisa aja servernya tuh down atau gimana. Soalnya kan yang akses seluruh Indonesia, dan juga teman-teman angkatan kalian kan, maksudnya kalau SNM itu kan 1 tahun, hanya kalian waktu lulus, nah itu boleh daftar SNMPTN. Tapi kalau SBM kan itu emang harus 3 tahun gitu boleh ya. Nah kayak gitulah, pokoknya jangan sampai nunda-nunda gitulah kayak aku. Terus habis itu kan udah PDSS, udah finalisasi. Terus habis itu waktu pemeringkatan LTMPT, nah itu juga ada pengumumannya sendiri tuh. Nah pengumumannya ini kayak hijau merah gitu, aku lupa ya tulisannya, pokoknya yang hijau tuh kayaknya Anda berkesempatan untuk mendaftar SNMPTN gitu. Kalau yang merah tuh ya belum berkesempatan, cobalah jalur lain gitu-gitu. Nah waktu pengumuman itu aku lupa tepatnya tanggal berapa, tapi pagi-pagi itu itu masih di sekolah gitu loh. Jadi itu aku pasti pagi sih kayaknya, itu udah pada buka gitu kan yang pada ini pemeringkatan. Ya semuanya ikut diperingkatkan kalau misalnya di sekolahku, karena semuanya emang didaftarkan gitu loh sama guru BK-nya. Terus ada yang hijau, ada yang merah kayak gitu. Pokoknya servernya tuh ada satu saat itu kayaknya entah servernya down atau ada hacker gitu, pokoknya jadi nggak benar gitu loh, nggak hasilnya tuh nggak sesuai yang sama hasil yang beneran gitu. Jadi ada temanku yang udah dapet hijau, udah seneng banget kan, maksudnya udah bersyukur gitu, tapi ternyata waktu dibuka yang pengumuman yang sebenarnya itu tuh dia tuh merah. Itu aku kasihan banget, kayak kamu tuh udah diterbangin nih, tapi tiba-tiba tuh kayak dijatuhin gitu loh. Kalau aku mending kayak kalau dapet kayak gitu mending kayak langsung udah nggak merah gitu aja gitu loh, merah langsung, daripada kamu udah berekspektasi ya kan. Kalau aku mending langsung merah. Nah itu tuh jahat banget sih kalau yang kayak gitu. Jadi aku itu masih jadi orang yang
sering bukain pengumuman SNM ku. Jadi kayak bener-bener enggak sih aku diterima kayak gitu-gitu tuh loh, karena aku bener-bener takut sama yang namanya ganti kayak gitu. Nah terus udah kan itu, oh sorry kepotong karena memoriku nih agak penuh gitu ya, memori HP ku. Terus habis itu udah kan, udah sampai mana tadi ya, pokoknya udah finalisasi, udah pemeringkatan, udah nih, udah yang dapat yang sebenarnya siapa aja yang bisa daftar SNMPTN. Nah di saat itulah kamu mulai bingung dengan jurusan, apalagi buat aku tuh kayak aku nggak terlalu nyiapin dan nggak terlalu melihat-lihat gitu loh awalnya. Tapi aku udah tanya beberapa cutting kayak berapa sih nilainya, terus masuk jurusan apa, aku lihat peluang di jurusan mana yang cuttingku tuh banyak masuk ke sana gitu loh. Nah menurutku itu lebih berpeluang katanya sih, karena seleksi dari SNMPTN itu kan emang gaib gitu ya, kayak nggak diketahui gitu loh kita masuknya tuh emang karena prestasi kita, karena raport, atau karena alumni, bisa aja kayak gitu. Nah makanya ini sih kalian jangan lupa jangan malu buat tanya ke cutting berapa cutting yang lulus kayak gitu-gitu. Jangan lupa tanya ke BK, biasanya BK kan punya kayak data semacam data seperti lah. Terus aku akhirnya tuh karena aku bingung kan ya, tapi aku udah tanya itu cutting dari farmasi berapa rata-ratanya gitu deh. Itu udah kayak gitu loh, udah menjadi sama nilai itu gitu lah. Terus aku juga ada dianggap beberapa piagam yang provinsi satu, terus ada beberapa piagam kabupaten, yang dua mau di kabupaten yang masih satu provinsi, karena aku emang udah langsung superior gitu. Terus aku juga konsul ke BPK nanya data kamu, data mahkamah, ternyata maksudnya. Terus nanya juga peringkat paralel, karena aku nggak dikasih tahu gitu loh yang semester paralel itu berapa, terus saingannya yang lebih atas itu berapa, itu nggak dikasih tahu. Terus habis itu aku nanya ke guru les juga, kan les di Ganesha Operations ini nggak apa ya namanya, nggak iklan, tapi aku benar-benar les di sana, dan di sana ada kayak layanan konsul buat kalian gitu, buat mau jurusan apa, terus kira-kira kamu masuk enggak, seperti itulah pokoknya. Nah di sana aku juga awalnya kan aku inginnya tuh kedokteran gitu ya awalnya, tapi kayak ibuku bilang jangan kedokteran, kemudian ya udah kayak pokoknya aku menomorsatukan kayak restu gitulah. Terus nanya farmasi, nah farmasi kayaknya guruku yang di GO tuh bilang masuk kayaknya kalau farmasi. Terus aku bingung kan pilihan keduanya apa ya, soalnya kayak aku nggak ada bayangan juga kan. Aku tuh nanyanya ke Kesmas Undip. Nah di Kesmasku kan nggak ada ya di UGM, adanya di Undip gitu kan. Terus aku nanya, tapi ternyata kayak menurut guruku tuh lebih berpeluang kamu tuh di satu univ 2 jurusan gitu loh, daripada 2 univ 2 jurusan, paham nggak? Misalnya aku nggak keterima di farmasi nih, pilihan satu tuh farmasi, terus kayak Undip tuh nggak mau gitu loh, kayak di nomor 2 kan. Jadi ya udah deh aku cari-cari jurusan yang sekiranya itu di UGM dan aku minat dan aku bisa gitu loh. Nah akhirnya aku kimia, dan untungnya nggak keterima di kimia guys, karena aku kalau farmasi aja tuh kimianya tuh kayak kayak gitulah pokoknya, susah banget kan. Terus udah deh akhirnya aku masuk buat daftar farmasi pilihan satu UGM sama kimia, pilihan duanya. Nah untuk pemilihan ini tuh sebenarnya kayak bebas gitu ya guys, kayak misalnya mau 2 univ 2 jurusan juga ada kok, adik tingkat dan juga daftar kuliah keterima juga ada kok. Jadi aku juga nggak tahu ya sistem SNMPTN, tapi aku cuma kayak dengar orang gitu dan kayak memanfaatkan peluang yang ada kayak gitu. Kemudian tanyakan itu juga penting sih, kayak nggak cuma tanya nilainya aja, cuma tanya maksudnya gimana gitu enggak, cuma kayak tanya asik nggak sih di farmasi, terus ngapain aja di farmasi, biasanya jadi apa di farmasi, yang kayak gitu. Kemudian ada selanjutnya kan udah daftar, udah ada lain sebagainya gitu. Nah ada pengumuman SNMPTN. Nah pengumumannya tuh drama banget, karena waktu subuh gitu sekitar jam 4 atau jam 5an gitu tuh udah bisa dibuka guys. Terus
kan sebenarnya aku tuh kayak ada grup gitu ya, grup angkatan yang bisa daftar farmasi SNMPTN kayak gitu. Nah itu ada satu yang anak yang infoin gitu loh, udah bisa dibuka. Terus aku tuh kayak bener-bener aku tuh kayak jarang bangun pagi gitu kan, tapi nggak tahu kenapa aku tuh bangun pagi waktu itu. Terus aku langsung buka, hijau guys. Kemudian aku kaget banget kan waktu itu. Terus udah nih, tapi aku nggak mau berharap, aku takutnya kayak yang peringkatan gitu loh, hijau tapi jadi merah kayak gitu, aku nggak mau kan. Terus aku kayak mikir nggak bisa mikir kayak gitu. Apalagi aku tuh ada susulan UAS BN. Kalau kalian tahu UAS BN, ujian akhir sekolah standar nasional kayak gitu, matkulnya tuh fisika, karena mata pelajarannya fisika, karena aku tuh ada satu hari gitu harus tes kesehatan ke Semarang karena aku juga daftar Poltekkes Semarang. Udah kan drama-drama gitu, pokoknya ke sekolah tuh kayak udah sebenarnya kayak udah nggak bisa nahan senyum karena seneng banget kan. Makanya tuh teman-teman tuh pada tahu gitu loh, kamu udah buka ya warna hijau ya gitu. Cuman ya nggak mau berekspektasi, terus kayak ditunda gitu kan pengumumannya jadi jam berapa ya, siang-siang gitu lah pokoknya. Ya nah, tips and trick nih apa aja sih yang juga jangan sampai kayak apa ya, bener-bener dibimbing gitu loh jurusan sama orang tua kalian, karena juga sangat banyak ya orang tua kalian juga masih muda ya, jadi kamu jangan sama orang tua. Makanya kalau misalnya teman-temannya orang kamu pengen kamu tapi kamu masih dibimbingin terlebih dahulu sebelum kamu mendaftar, apalagi sampai keterima. Benar-benar dipikirin lah jurusan gitu. Kemudian kalau tips kedua dari aku, ambis tapi tahu diri. Maksudnya ambis tuh kamu boleh gitu loh kayak bermimpi ke UGM, ke ITB, ke mana-mana, tapi kamu juga harus tahu diri nilaimu tuh seberapa, kayak mencukupi enggak. Ini buat memaksimalkan ya, maksudku enggak hanya yang penting keterima itu enggak, maksudnya kayak kamu tetap kejar mimpimu, kayak ambis gitu kan. Cuman tahu diri gitu loh, kayak nilaimu segini, kayaknya segini berarti farmasi di jurusan farmasi di ini kayaknya lebih mencukupi deh daripada di PTN ini kayak gitu. Jadi benar-benar kayak dimaksimalin gitu loh, karena SNMPTN itu jalur yang paling enak gitu menurutku. Tinggal pakai rapor, nggak ada biaya apapun, terus juga diurusin gitu kan sama sekolah, jadi kayak nggak nyari-nyari info sendiri apalagi sampai datang kayak gitu, enggak kayak gitu sih. Terus habis itu maksimalin nilai dan prestasi lain, kayak dari kelas 10 itu tuh bener-bener dimaksimalin gitu loh nilai kalian, ya sampai kayak ya udahlah baru kelas 10 gitu, enggak. Kalau aku tetap aku awalnya kan kelas 10 tuh kayak nggak tahu SNMPTN dan sebagainya kan, tapi mulai kelas 11 aku mulai tahu gitu loh, jadi aku harus dikasih tes. Kebetulan juga nilai itu tuh selalu naik terus, selalu berubah. Nah nanti mungkin akan aku kasih di sini kata-kata nilai sampai semester gitu. Kemudian prestasi lain, kamu sukanya apa? Kalau dulu misalnya tuh aku teman-teman, kalau misalnya sekolah itu alhamdulillah ya cuma di sekolah. Jadi kan ada kayak yang suka kayak olimpiade dari sekolah, terus nanti ikut ekskul olimpiade yang kayak mikir lagi gitu loh habis sekolah terus ngarahin aku suka karena oke, aku lanjutin ya. Jadi kayak punya prestasi lain gitu kan. Prestasi lain itu kan juga bakalan nambah kayak mungkin sesuatu untuk dipertimbangkan gitu ya, kamu masuk ke PTN itu. Nah aku nambahin prestasi lain karena aku sukanya yang non akademik. Kalau misalnya udah pulang sekolah nih aku nggak mau lagi mikir tentang akademik, itu aku joinnya tuh kayak futsal, taekwondo, yang kayak gitu-gitu loh. Nah pokoknya apapun deh bakat kamu itu dimaksimalin sampai kalau bisa tuh kayak sampai juara, sampai ikut lomba gitu-gitu. Nah itu tuh bakal bantu banget kamu buat dipertimbangkan gitulah, mungkin dipertimbangkan sama univ yang kamu mau kayak gitu, apapun bakat kamu gitu ya. Terus
aku juga dulu tuh waktu SNM tuh punya strategi bareng-bareng sama temanku gitu loh. Jadi satu angkatanku tuh kayak buat grup yang bisa daftar SNMPTN. Nah, terus itu kayak list gitu kan, list nanti kamu tuh misalnya aku nih, dia pengen masuk pertama jurusan farmasi UGM, kedua kimia UGM gitu, terus siapa temenku pertama pengen masuk ini, kedua pengen masuk ini. Nah, di situ kamu juga bisa ambil peluang gitu loh, karena setahu SNMPTN itu juga tergantung ke alumni. Nah, misalnya aku ambil contoh di farmasi itu 3 kan sebelum aku, jadi aku kan 2019, nah angkatan 2018 atasku itu ada 3 yang masuk farmasi lewat jalur SNMPTN. Nah, terus itu tuh kayak dari listnya itu kan nanti kamu tahu nih yang lebih pintar dari aku atau yang rankingnya itu lebih dari aku tuh siapa, misalnya si siapa ya, Fulan gitu lah, satu temanku tuh gitu. Terus itu kamu bisa nih kayak, wah si Fulan nih ambil ini, padahal yang kemarin diterima di jurusan yang kamu pengen itu ada 1 orang doang, kan bisa aja si Fulan tuh ngambil 1 itu gitu loh, sedangkan kamu tuh kurang berpeluang lah di situ. Tapi nggak menutup kemungkinan ya, bisa aja kayak tiba-tiba jadi 2 kita yang diterima, bisa aja. Cuman kan ini kayak kita memanfaatkan peluang yang ada dan juga peluangnya, memperbesar peluang lah buat kita masuk gitu. Nah dulu tuh temenku ada dia ranking 1 paralel, aku tuh ranking berapa belas paralel gitu. Pokoknya kayak kelasku tuh kelas yang santuy gitu loh. Jadi ranking 1-nya aja tuh ranking belasan paralel. Jadi ada yang ranking 2 atau ranking 3 di kelas lain itu yang rankingnya masih 10 besar paralel kayak gitu. Nah itu pokoknya dia tuh pengen farmasi UGM dari lama banget. Nah kebetulan aku sama dia tuh sekelas gitu waktu les di GO kan. Saya nanya sama dia, kalau misalnya kamu mau farmasi UGM ya nggak apa-apa, kayak kan dia juga kerja keras ya, menurutku dia juga terserah dia gitu loh, kayak dia udah kerja keras dari kelas 10, masa aku yang tiba-tiba kayak jadi musuhin dia terus buat nggak daftar itu juga nggak bisa kayak gitu. Kalian juga harus fair dong, kalau misalnya nilai kalian juga lebih rendah ya kalian nggak boleh membenci personalnya, karena ya dia juga kerja keras. Kalau kalian bilang kalian kerja keras, dia lebih kerja keras, mungkin bisa kayak gitu loh. Jadi aku kayak ya terserah kalau misalnya kamu mau daftar, tapi mungkin aku juga ambil karena kan 3 tuh aku punya harapan mungkin aku jadi orang yang kedua buat masuk gitu. Tapi ternyata di akhir dia tidak jadi daftar SNMPTN. Buat temanku yang namanya Islahia, terima kasih, itu dia akhirnya daftar ke farmasi ITB dan juga diterima karena dia emang pintar banget dan anak olim gitulah pokoknya. Sudah kayak gitu, pokoknya ada strategi gitu loh ya. Kalau bisa dirundingin ya dirundingin, tapi jangan membenci secara personal. Jadi kalau misalnya kalian kelas 12 itu malah harusnya saling dukung gitu loh. Kalau misalnya kamu pengen farmasi UGM, terus temenmu pengen farmasi UGM, ya udah saling aja bekerja sama buat besok tuh biar sama-sama di farmasi UGM, yaitu nggak ada kayak saling menjatuhkan seperti itu. Terus usaha udah ya, mungkin udah dari kelas 10. Terus jangan lupa doa setiap malam kayak gitu. Basic sih sebenarnya, tapi emang keajaiban, soalnya SNMPTN benar-benar gaib, kita nggak tahu sistem seleksinya kayak apa, kita cuma masih nilai dan juga piagam. Bahkan piagamku pun karena aku farmasi ya sebenarnya kayak nggak ada relate-nya gitu loh piagamku, cuma nggak tahu, siapa tahu gitu kan itu. Jadi udah sih dari aku tips dan trik ya, basic sih tips and triknya, tapi mungkin bisa aja buat kalian jadi lebih paham SNMPTN itu kayak apa. Terus mungkin jadi pengen farmasi UGM gitu, jadi adik kelasku. Nanti aku tunggu, kalian boleh banget buat tanya-tanya ke aku, kalau misalnya aku bisa nanti aku jawab. Nah Instagram aku nanti bakal aku tulis di sini. Terus terus jangan lupa buat selalu update info, karena info SNMPTN, SBMPTN gitu tuh sering banget ganti-ganti gitu loh. Kayak tiba-tiba tuh pengumumannya harusnya jam 3, tiba-tiba jam 5 udah dibuka gitu. Pokoknya ganti-ganti, seganti-ganti itulah kayak gitulah. Oke, kayak gitu aja friends. Terima kasih ya buat kayak kalau misalnya kalian mendengarkan sampai akhir ataupun sampai tengah ataupun sampai awal doang, nggak apa-apa, is okay. Kalau misalnya kalian punya saran ataupun misalnya aku salah